Baik, pada video kali ini kita akan membuat aplikasi sederhana untuk virtual reality Oculus menggunakan Unity. Jadi teman-teman yang belum menginstal Unity silahkan menginstal, dan juga jangan lupa menginstal Visual Studio sebagai tempat kita ngoding nantinya. Kemudian setelah install langsung dibuka. Saya akan buat project baru sini. New project, saya pilih yang 3D URP karena lebih bagus, dan juga aset-aset yang saya gunakan nantinya akan cuma bisa dijalankan di URP. Pilih yang 3D URP. Untuk project namanya terserah, boleh penempatannya juga terserah. Jadi beginilah tampilan Unity awal ketika sudah membuat project baru. Ini Unity otomatis membuatkan sampel scene yang berisikan main kamera, directional light, dan juga global volume, dan ada 3 folder yang pertama scene, setting, dan tutorial info. Kemudian saya akan buat scene baru ini bernama main scene. Untuk penamaannya terserah. Kemudian saya buka, dan karena saya akan membuat aplikasi sederhana untuk Oculus, maka saya membutuhkan library khusus untuk Oculus untuk memudahkan kita untuk membuat player controlnya seperti tangan kanan dan kiri, tombol-tombol yang seperti controller Oculus, supaya lebih mudah menggunakan framework. Jadi ini adalah project lain, tinggal copy ke project yang saya buat tadi yang baru, copy ke aset, selesai. Kemudian saya buat lantai di sini sederhana saja. Seperti ini saja. Kemudian kita pasang player controllernya bernama SR Rig. Tinggal search di sini SR. Nah, akan muncul beberapa prefab di sini: SR Rig, SR Advance, Barebones, dan Legibody. Nah, saya biasanya menggunakan SR Advance. Tinggal drag and drop ke sini. Kemudian sesuaikan letaknya, usahakan posisinya berada di atas ini ya, di atas lantainya, supaya dia tidak jatuh ke bawah, karena SR ini ada komponen rigidity-nya. Jadi kalau tidak ada collider di bawahnya, maka akan turun ke bawah seperti itu. Saya coba besarkan lantainya. Oke. Kemudian kita butuh meja dan kotak-kotak. Nah, karena di BNG framework ini sudah tersedia, kalau tidak salah di scene SR demo ada meja dan juga kotak yang kita bisa pakai seperti ini. SR demo dulu. Nah, ini dia mejanya. Meja dengan ya meja saja, kotaknya kita buat sendiri. Kemudian kembali ke scene awal, main scene.
Ini dia, sesuaikan posisinya ya, mungkin gini. Oke. Kemudian saya akan membuat kotaknya. Jadi seperti ini saja kotaknya, simple. Kalau teman-teman mau yang bagus bisa buat sendiri di Blender atau download asetnya di Google. Saya akan sediakan 2 kotak. Jadi mekanismenya nanti usernya disuruh memasukkan 2 bola di sini, memasukkan ke 2 kotak, yang mana setiap kotaknya beda warna, memiliki beda warna. Saya buat folder baru untuk menampung material. Kemudian buat material satunya mungkin warna hijau. Nah, oke, kotaknya sudah selesai. Rename dulu, kotak kuning, kotak hijau. Sekarang buat bolanya.
warnanya kuning, copy, kemudian yang satunya warnanya hijau. Baik, mungkin seperti ini. Rename dulu bola kuning, satunya bola hijau. Oke, kemudian kita buat scriptnya. Saya buat folder baru dulu, script. Untuk penamaan scriptnya terserah, bisa nama apa saja. Syaratnya cuman mungkin harus camel case ya, jadi tidak ada spasi. Semisal ada dua kata atau semisal main menu, ini tidak boleh ada spasi dan harus menggunakan style camel case. Jadi setiap beda kata didahului dengan huruf kapital seperti itu. Oke, skip, open. Di main menu akan ada fungsi yang bernama collider enter, collision enter. Nah, di mana fungsi ini berfungsi apabila ada objek lain yang memiliki collider bersentuhan atau masuk ke objek yang saya kasih komponen script ini, nantinya akan men-trigger fungsi yang ada di sini. Jadi saya inginnya ketika bola hijau masuk ke kotak yang warna hijau, saya cek dulu ini collision name sama dengan bola hijau. Saya juga buat variabel untuk membedakan antara kotak hijau dan juga kotak kuning. Saya kasih variabel nama gini. Jadi ada dua pengecekan. Jika namanya sama dengan kotak hijau yang juga objeknya bola hijau, maka akan menjalankan perintah selanjutnya seperti itu. Saya buat variabel isDone. Ini berfungsi untuk pengecekan nantinya apabila sudah masuk semua, bola hijau masuk ke kotak hijau, yang kuning juga masuk kuning. Nah, variabel isDone ini akan menjadi true nantinya. Nah, ketika true, kita tampilkan notifikasi apakah user akan ingin keluar game atau ingin merestart game gitu. Jadi boleh memakai variabel ini isDone menggunakan boolean, atau bisa juga menggunakan ini string status kotak hijau. Saya juga menggunakan seperti ini. Jadi ketika bola hijau sudah masuk ke kotak hijau, maka status kotak hijaunya sudah aktif.
buat percabangan lagi untuk yang bola kuning, yang kotak kuning, maka yang status kotak kuning nantinya akan jadi aktif. Oke, kita buat function update untuk pengecekan. Nah, apabila sama-sama sudah aktif, maka notif saya akan buat game objek baru di sini yang berisikan notif nantinya. Notif ini akan keluar seperti itu. Kemudian script yang tadi saya buat saya pasangkan ke kotak kuning dan kotak hijau. Script main, nampaknya ada yang salah sih. Nah, kenapa ini error? Saya lupa untuk menggunakan framework VR Oculus ini. Ada paket yang harus ditambahkan di paket manager. Kita bisa install di sini, buka paket manager di Windows, paket manager, kemudian Unity Register, cari yang namanya input manager. Input system. Nah, ini input system, install. Nah, ketika sudah install input system akan ada notifikasi peringatan, kita disuruh merestart editor atau tidak. Mungkin kita restart saja. Nah, seperti ini. Ketika sudah di restart, semua errornya sudah hilang. Nah, tadi dilanjutkan dengan pemasangan script main menu di kotak hijau dan kotak kuning. Kemudian variabel nama saya sesuaikan dengan yang ada di script, kotak kuning dan yang hijau kotak hijau. Baik, kemudian saya akan membuat notifikasi. Saya akan mengambil objek yang sudah ada di XR demo. Di sini ada semacam notifikasi, bisa saya langsung pakai, copy ke main scene lagi, paste. Nah, jadi seperti ini. Unprefab dulu supaya kita bisa menghapus bagian-bagian yang tidak dibutuhkan, seperti toggle ini tidak dibutuhkan, slider juga.
kan congrats. Untuk buttonnya saya copy karena akan ada dua button, yang pertama button restart dan juga button exit ya. Restart. Tampilannya seperti ini saja, standar, tidak terlalu bagus. Oke. Kemudian saya buat function untuk restart gamenya dan juga function untuk exit dari gamenya. Pertama, untuk merestart kita menggunakan metode reload scene saja. Jadi gampangnya untuk merestart kita load, saya load scene yang dipakai sekarang. Sesuaikan dengan nama scene, yaitu main scene. Misalnya teman-teman menggunakan nama lain atau latihan satu, misal nama scene-nya, maka di sini harus sesuaikan seperti huruf kapital juga ini ya, harus disebarkan. Kemudian function exit, function good ya, seperti itu. Save, kembali ke Unity. Tinggal pasang script yang tadi. Untuk restart menu, restart dan exit. Nah, seperti ini. Kemudian notifnya kita taruh di variabel notif yang ada di sini. Nah, ini kita hidden, nonaktifkan. Oke, save. Kemudian agar bola kuning dan bola hijau ini bisa dipegang melalui controller yang ada di VR Oculus, membutuhkan beberapa komponen. Yang pertama itu ada tambahkan yang namanya rigid body. Kemudian kedua grabbable, ini ya, grabbable. Kemudian juga grabbable haptic.
haptic on valid remote pick ini jangan diaktifkan, dan juga haptic on collision jangan diaktifkan juga. Dan juga boleh ditambahkan grabbable ring helper, dimana dengan ring helper ini usernya bisa mengambil objek tersebut dari jauh, tidak harus menyentuh, karena akan ada semacam lingkaran kuning. Jadi ketika kursor kita kena, tinggal diklik, dia akan langsung, objeknya akan langsung pindah ke tangan yang ada di kanan. Nah, jadi seperti itu. Yang terakhir, kita sesuaikan collider dari kotak hijau dan kotak kuning. Nah, seperti ini. Kita menggunakan S-trigger saja, jadi ini salah ya, kita menggunakan yang on trigger enter. Nah, yang gitu. Save lagi, kembali. Oke, kita coba run. Apakah tidak ada error? Betul sekali, tidak ada error. Nampaknya kejauhan, tangannya tidak sampai ya. Jadi ini lebih terdekat. Oke, kayaknya cukup segini. Play lagi. Nah, kita cek, kayaknya ada yang error. Oke, kita hijau. Nah, status kotak yang kuning belum aktif. Bola kuning. Nah, karena ada error di sebelumnya, jadi script yang dijalankan di kotak hijau dan di kotak kuning ini jalannya berbeda. Jadi saya harus membuat script baru, di mana script tersebut akan menampung variabel dari kedua script yang tadi. Jadi saya buat script baru di sini, main controller misal namanya. Oke. Jadi di main controller akan ada variabel yang namanya status kotak kuning, yang kedua status kotak hijau. Boleh menggunakan boolean atau menggunakan string, seenaknya. Dan ini harus menggunakan public agar bisa diakses oleh kedua script yang tadi. Jadi game object notif saya akan hapus, ganti dengan main controller, mana nanti ini juga tidak diperlukan.
main controller kotak hijau. Nah, di sini akan otomatis ganti aktif. Kemudian yang di status kotak yellow aktif juga. Nah, ketika diupdate ini sudah tidak diperlukan, pindah ke main control. Dan juga perlu game object motif yang tadi. Nah, jadi seperti ini. Pertama kita buat objek baru untuk main controller. Baik, kemudian kita pasang notifnya di sini. Main controllernya kita pasang ke script yang dua tadi. Di save. Langsung saya jalankan. Nah, masih tidak jadi apa-apa, makanya ada error lagi. Kita cek lagi satu persatu, aktif. Nah, kata aktif di sini tidak sama dengan aktif ini dia harus disesuaikan. Aktif, oke. Nah, ini sudah muncul. Misal mau restart, nampaknya hilang juga. Button restartnya tidak berfungsi karena mungkin scene ini masih belum dimasukkan di build. Buka build setting. Nah, jadi main scene harus kita masukkan di daftarkan di scene in build, baru bisa merestart. Masih belum bisa. Baik, kenapa error yang tadi? Jadi saya sudah menemukan kenapa bisa error. Jadi UI example ini karena khusus buat UI virtual reality Oculus, bukan UI 2D biasa, jadi tidak bisa diaktifkan seperti ini. Jadi harus diaktifkan dari awal start scene, start play. Tidak boleh di hidden, dinonaktifkan seperti ini. Jadi semua objek yang ada di dalamnya atau anaknya ini tidak bisa diklik, tidak bisa berinteraksi dengan pointer dari playernya. Jadi harus diaktifkan dulu. Saya akan menggunakan cara scale-nya saya nolkan, jadi supaya tidak terlihat. Nanti ketika sudah aktif semua, maka bukan diaktifkan, tapi scale-nya saya ubah scale, local scale menjadi scale awalnya, yaitu scale awalnya ini tadi ya,
Jadi seperti ini scale awalnya. Jadi ambil dari variable scale yang ada di transform. Nah, jadi seperti ini, save. Kemudian saya nolkan lagi supaya tidak terlihat. Play. Masih belum bisa juga. Nah, saya sudah menemukan kenapa bisa error lagi, kenapa tidak bisa diklik walaupun ini sudah dinonaktifkan. Nampaknya di sini ternyata belum ada yang namanya event system. Jadi save dulu. Kita ambil dari scene SR demo. Event sistemnya kita ambil dari sini supaya sesuai dengan controller SR rig yang kita pakai. Kembali ke main scene lagi, stay. Nah, jadi event system ini yang belum dipasang. Kemudian ini notifnya nolkan kembali dan play lagi. Semoga bisa. Nah, oke, sudah bisa. Ya, jadi seperti itu pembuatan sederhana dari aplikasi virtual reality Oculus. Mohon maaf bila banyak error dan ada salah kata. Baik, terima kasih.